Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti blog Airtime bersama Caring Family Ministry. Selamat mendengarkan. Tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya.
Haleluya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Demikianlah ungkapan Mazmur 62 ayat 2, di mana pemazmur mengungkapkan perasaan hatinya bahwa hanya dekat Allah saja ia merasakan ketenangan yang sejati. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kurang lebih 500 tahun sejak penaklukan Tanah Kanaan oleh generasi Yosua, maka hadir di Israel seorang yang multitalent, seorang yang berbakat, seorang yang kehidupannya mempengaruhi dunia melalui mazmur-mazmurnya, melalui rentangan waktu ribuan tahun sampai dengan saat ini. Ia adalah seorang gembala, ia adalah seorang pencipta lagu, ia adalah seorang penyanyi, seorang pemazmur, pemimpin puji-pujian, pemusik, pahlawan yang gagah berani, penakluk musuh, pemimpin yang berbakat. Ia seorang imam, nabi, raja, dan ia juga adalah perancang bangunan Bait Allah setelah sesudahnya dibangun oleh anaknya, yaitu Raja Salomo. Ia adalah Daud, seorang raja yang diurapi oleh Tuhan, seorang raja yang rendah hati dan dipilih Tuhan sebagai raja kedua Israel. Bapak, Ibu, saudaraku, dengan serangkaian talenta yang ia miliki, sebuah kehidupan yang menarik dari Daud yang ingin kami sampaikan malam ini bagi saudara, yaitu ia adalah seorang yang sangat dekat, bahkan melekat dengan Allah. Dan Mazmur 62 ayat 22 tersebut adalah ungkapan perasaannya. Saudaraku, dalam perjalanan hidupnya, mulai dari seorang gembala domba sampai menjadi orang nomor 1 di Israel, selalu diwarnai dengan hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang membuat hidupnya tidak merasa aman dan nyaman. Saat mengembalakan domba ayahnya, ia terus berjuang melindungi domba-dombanya dari terkaman dan serangan singa dan beruang. Saat ia harus melawan Goliat, diperlukan keberanian tingkat tinggi, karena tidak ada seorang prajurit Israel pun yang berani untuk melawan Goliat. Saat ia menang atas Goliat dan musuh Israel, ia juga dicemburui oleh Saul. Saat ia dikejar-kejar oleh Saul dan tentara untuk dibunuh, ia terancam sehingga ia juga merasa khawatir dan takut. Saudaraku, semasa pelariannya dari Saul, rumahnya dan rumah pengikutnya dibakar habis di Siklag. Bahkan istri, anak, dan ternak-ternaknya dibawa pergi. Serangkaian peristiwa-peristiwa yang menakutkan mengikuti perjalanan hidupnya. Namun, Daud menyatakan ia tetap tenang. Di dalam Mazmur 23 ayat 4 ia mengatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya." Mengapa demikian? Ia yakin dan percaya bahwa sebab Tuhan Allahnya menyertai dia. Gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur dirinya. Demikian ungkapan Daud di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Malam ini Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa rasa aman kita tidak terletak pada suasana yang ada di sekitar kita. Rasa aman kita tidak terletak pada orang-orang hebat yang ada di sekitar kita. Rasa aman kita tidak terletak pada orang-orang yang berpengaruh, atau karena kita ini juga memiliki pengaruh yang besar. Rasa aman kita tidak terletak pada orang-orang kaya yang ada di sekitar kita, atau karena kita juga adalah orang yang kaya yang memiliki segala sesuatu. Dengar baik, hanya satu-satunya rasa aman yang tepat, yaitu di dalam naungan dan lindungan Allah yang Maha Tinggi. Allah Maha Pengasih, Penyayang, dan berlimpah kasih setia. Allah yang tetap setia menunjukkan penyertaannya yang sempurna. Anugerah dan kemurahannya senantiasa dinyatakan bagi setiap orang-orang yang dekat dan terus melekat serta menaruh harap dan percaya kepadanya. Tetapi saudaraku, malam ini saya juga mengatakan
bahwa itu bukan berarti tidak ada masalah bagi orang-orang yang dekat dan melekat pada Tuhan. Masalah akan selalu ada, tetapi di dalam masalah ada Allah yang sanggup menyatakan tuntunan dan penyertaannya, serta membuat jalan keluar yang terbaik bagi kehidupan saya dan juga kehidupan saudara. Ia sanggup membentengi dan melindungi saudara dari segala ancaman apapun yang datang dalam kehidupan saudara. Ia adalah Allah yang maha baik. Kebaikan dan anugerahnya memberikan proteksi yang seutuhnya bagi kita dan memampukan kita untuk hidup bahagia. Haleluya. Ia adalah Allah yang maha adil. Keadilannya memberikan kepastian dan menciptakan rasa aman bagi saudara yang selalu berharap kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku, percayalah kepadanya setiap waktu dan curahkanlah isi hatimu di hadapannya, sebab ia tempat perlindungan kita. Saudaraku, di dalam masalah-masalah hebat yang dialami oleh Daud, ia sungguh-sungguh mengalami akan pertolongan, penyertaan, tuntunan, pembelaan, dan anugerah kebaikan dan kemurahan Allah, sehingga meresponi segala sesuatu yang Allah buat dalam hidupnya. Hal yang pertama yang Daud lakukan, ia memanjatkan syukur kepada Allah di dalam pujian dan penyembahan. Yang kedua, Daud menaruh dan meletakkan kepercayaannya kepada Allah. Kepercayaan Daud kepada Allah bukan sekedar percaya di mulut, tetapi sungguh-sungguh total percaya, yang artinya meletakkan seluruh pengharapannya kepada Allah yang hidup dan berkuasa. Yang ketiga, Daud memilih taat kepada firman-Nya daripada sekedar melakukan ritual rohani untuk mempersembahkan korban. Saudara, mungkin saudara ingat peristiwa Raja Saul yang tidak taat menumpaskan seluruh yang hidup di Amalek. Saul dengan sengaja membiarkan Raja Agag hidup, dan sebagian besar hewan tambun dibiarkannya hidup dengan alasan mau mempersembahkan bagi Allah. Tetapi firman Allah datang bagi Samuel, dikatakan, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dan yang keempat, respon Daud atas segala yang baik yang Allah buat dalam hidupnya. Daud melakukan kehendak Allah. Haleluya. Bapak Ibu, tidak bisa dianggap gampang untuk melakukan kehendak Allah dalam perjalanan hidup kita. Butuh kerendahan hati dan butuh menaklukkan diri sepenuhnya dalam jalan-jalan Allah yang mungkin sulit dan sukar bagi kita. Tetapi Daud, ia sanggup melakukannya karena ia terus membangun relasi yang intim, dekat dan melekat dengan Allah. Senantiasa memuji dan menyembah Allah. Ia senantiasa taat kepada firman-Nya, menaruh dan meletakkan kepercayaannya kepada Allah. Sehingga di dalam kebenaran firman Allah, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 36 Allah, Daud melakukan kehendak Allah pada samanya. Haleluya. Pertanyaannya, bagaimana saudara-saudari menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidup saudara di hari-hari ini? Mari belajar dari kehidupan Daud ketika ia masuk dalam segala masalah berat yang ia alami. Mari belajar. Tetaplah panjatkan syukur kepada Allah dalam pujian dan penyembahan. Tetaplah menaruh dan meletakkan kepercayaan saudara kepada Allah. Tetaplah memilih untuk tetap taat kepada firman-Nya dan melakukan segala kehendak Allah dalam setiap perjalanan kehidupan saudara. Haleluya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bawalah pujian dan penyembahan kepada Allah malam hari ini di tengah setiap persoalan yang sulit yang saudara hadapi. Dengarlah, Tuhan berkarya di dalam pujian dan penyembahanmu. Ia bertata di dalam pujian dan penyembahanmu.
Malam ini ketika pujian ini dinaikkan, rasakanlah kehadiran Allah, rasakanlah tuntunannya, rasakanlah kuasa dan kasih-Nya melingkupi saudara. Kasih, kuasa, dan tuntunannya menyanggupi saudara untuk berjalan melewati segala tantangan kehidupan yang berat hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Amin. Be exalted in this place. Where would I run
rise up to heaven this morning. Be glorified in our lives. That's right. One more time, God, here and now. So here I bow to let you high, Jesus, be glorified in all things. For my life, I am yours forever. So here I bow to let you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours forever. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blok Airtime Caring Family Ministry. Informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Caring Family di 0813 126 07717 bersama Pendeta James Tuhumuri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.